Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Nasyahadin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji. Ini malam pertama kita mulai ngaji Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Etika Islam di dalam membina keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah halaman 5. Untuk Bapak Ibu yang ikut ngaji ini lewat FB, tadi materinya udah saya share halaman muqaddimah. Kemudian yang ikut lewat IG ini pondok, kayaknya udah di-share ya, langsung live kan materinya. Yang di sini bisa lihat di kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari muqaddimah halaman 5. Alhamdulillahilladzi nazzala, yang menurunkan sapa Allah alkitab ing kitab tibyanan, sebagai penjelas likulli syai'in, maring segala sesuatu. Al-Quran ini salah satu tujuannya, salah satu fungsinya adalah tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Sehingga tidak ada segala sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Hanya kan ada yang terinci, ada yang global, ada yang disinggung secara umum, ada yang rinci. Tapi yang pasti semuanya ada. Itu fungsi Al-Quran, satu. Kedua, wahudan, sebagai petunjuk. Fungsi kedua dari Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Petunjuk itu artinya yang memberikan petunjuk untuk mana jalan yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk. Wa rahmatan, lan sebagai rahmat. Wa busyron, lan sebagai kabar gembira lil muslimin, pada semua orang Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin adai, yang mengajak bisunnatihi kelan sunnah Kanjeng Nabi ila sa'adati, maring kebahagiaan. Salah satu fungsi sunnah Rasul adalah mengarahkan kepada kebahagiaan, sehingga tidak ada sunnah Rasul yang kemudian tidak mengarah pada kebahagiaan. Wal adabi lan etika arrosina, yang tertib. Setiap sunnah Rasul, semua sunnah Kanjeng Nabi itu mengajak kepada ketertiban. Sehingga kalau ada orang ngaku sunnah Rasul tapi kemudian tidak tertib, berarti ada yang salah ketika ngaku sunnah. Bahkan sampai ada pernah pernah baca buku, ada seorang tokoh besar yang kemarin baru meninggal, namanya Muhammad Sahrur. Pernah dengar? Pernah toh? Beberapa waktu kemarin sempat viral di UIN Jogja, yang ada disertasi yang mengikuti pemikiran Sahrur, kemudian kesimpulannya mengatakan bahwa orang bisa melakukan hubungan seks tanpa nikah. Yang viral banget. Kemudian muncul di TV, Sahrur diwawancarai di sebuah TV di Timur Tengah, ditanyakan apa benar Sahrur itu pernah mengatakan itu. Ternyata kemudian beliau mengklarifikasi tidak, berarti disertasinya yang perlu dicek ulang. Untungnya masih hidup ketika disertasi itu rame. Setelah itu kemudian beliau wafat. Beliau mengatakan bahwa zina itu fahsun, zina itu sesuatu yang buruk, dan segala yang buruk itu haram. Kesimpulannya, di dalam Sahrur itu ada sesuatu yang bagus, penjelasan beliau tentang poligami. Yang kita sering toh, orang mengatakan poligami karena ikut sunnah Rasul. Pokoknya nikah 2, 3, 4 ya maksimal. 4 itu sunnah Rasul. Alasannya nikah lagi karena sunnah Rasul. Ada penjelasan yang bagus di Sahrur bahwa poligami itu ada
tujuan yang sesungguhnya itu bukan sekedar jumlah. Jadi beliau ngajarkan begini, ayat poligami itu muncul setelah perang Uhud. Dan kita tahu di dalam perang Uhud itu banyak pahlawan Islam yang gugur, banyak orang laki-laki muslim yang gugur. Karena banyak yang gugur, maka berarti karena suami-suaminya gugur, berarti meninggalkan banyak janda dan anak-anak yatim. Karena itulah dalam konteks ini kemudian Allah membolehkan orang laki-laki nikah lagi. Tujuannya adalah untuk merawat anak yatim yang ditinggalkan suaminya dan bapaknya meninggal. Karena itulah motivasi poligami itu adalah untuk solusi sosial, untuk melindungi janda dan anak-anak yatim. Karena itu kemudian Sahrur mengatakan, karena itu maka istri kedua, kalau dia sudah punya istri pertama, maka ketika dia nikah lagi, maka istri kedua harus janda dan punya anak. Nggak boleh milih sing nom, sing masih mahasiswi, enggak. Kalau itu yang dilakukan, maka berarti dia tidak sesuai dengan tujuan dibolehkannya poligami. Karena poligami itu tujuannya adalah menurut Sahrur untuk mengatasi problem sosial, yaitu karena ada banyaknya janda dan anak yatim. Sehingga kalau poligami kemudian tidak menyelesaikan masalah itu, tapi justru kemudian membuat ruwet keluarga, berarti ada yang salah dalam poligami. Artinya sunnah Rasul itu, seperti yang disampaikan di sini, itu mengajarkan adab ar-rasin, yaitu etika yang tertib. Kanjeng Nabi itu semua sunnahnya itu mesti mengajarkan ketertiban dan etis. Wa ala alihi wa ashabi al-hudati al-mukhlisin wa du'ati lan du'a ila Allah ta'ala al-mursidin. Amma ba'du. Fahadihi utai kitab ini iku majmu'atun, kumpulan minal makolati, dari banyak makalah, kata Sayyid Al-Maliki, Muhammad Alwi Al-Maliki. Kitab ini adalah kumpulan tentang makalah-makalah, makalah-makalah kalau kita statement, wal buhusilan pembahasan, natahaddasu, mendiskusikan sapa kita anil usrati, saking keluarga, wa tuhawilu lan mencoba fiha mu'alajati ba'dil muskilati, menjelaskan sebagian dari persoalan-persoalan keluarga. Kitab ini adalah kajian tentang keluarga, khususnya sebagian menjelaskan bagaimana menyelesaikan problem rumah tangga. Sehingga kalau kita belajar dulu pernah ngaji adabun nikah. Kalau di adabun nikah dulu itu lebih banyak Ghazali mendiskusikan tentang alasan kita nikah. Kenapa harus nikah? Nah, Ghazali ngajarkan kita nikah itu bisa boleh, bisa tidak. Orang boleh memilih nikah. Jadi Ghazali ngajarkan kita gini, nikah itu ada nilai positifnya, ada nilai kurangnya. Dengan nikah orang menjadi sibuk, banyak beban, tambah beban. Tapi di antara nilai negatif dan positifnya lebih banyak. Karena itulah nikah menjadi lebih disarankan. Ghazali mengajarkan itu mulai dari alasan menikah, proses menikah, tanggung jawab suami dan istri. Ghazali lebih fokus ke situ. Sementara kalau di kitab ini, karena ini lebih konteks, karena lebih modern, baru ini kan ditulis tahun berapa ini? 80-an baru, maka dia lebih konteks pada konteks kita sekarang. Dia mulai latar belakang perempuan masa pra-Islam sampai nikah, membangun keluarga, dan seterusnya. Persoalan-persoalan muskilat, problem-problem rumah tangga, insya Allah dijelaskan di sini. Wa tashihu ba'dil mafahimi, dan meluruskan sebagian pemahaman al-istimai yang kemasyarakatan, al-khotiati yang salah. Salah satu kitab ini adalah isinya meluruskan sebagian pandangan masyarakat yang salah. Enak toh, sebagian masyarakat yang berpikir macam-macam, wis umum di masyarakat tapi sebetulnya salah. Itu yang ingin diluruskan. Nas'allahu subhanahu wa ta'ala ayang fa'ana, yang toh semoga bermanfaat biar klan kita ba'ayat ja'alaha, lah menjadikan sapa Allah ing kitab khalisatan,
sebagai sesuatu yang murni, niat murni liwajhil karim untuk Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa katabuhu lan menuliskan ing kita sapa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ghaffarallahu wa liwalidihi wal muslimin ajmain. Oke, itu pendahuluannya. Al-usrah fima qoblal Islam. Bab pertama, al-usrah itu kayak keluarga fima dalam barang qoblal Islam, sebelum Islam. Mendiskusikan tentang keluarga, konsep keluarga sebelum Islam. Ini satu bab latar belakang. Kanat ono apa al-usratu keluarga fima dalam barang qoblal Islam iku mustatatal anasiri, unsur-unsur yang mengandung perceraian. Jadi artinya di dalam sebelum Islam keluarga itu bukan sebuah ikatan yang kuat, tapi ada unsur yang kemudian mudah untuk cerai. Mukoti atal awasiri, lan sesuatu yang memutuskan janji. Kita mengatakan nikah itu janji suci. Tapi kalau sebelum Islam, nikah itu bukan janji suci. Kadang dia hanya sebuah pernikahan politis. Anda pernah lihat, Ustadz lupa judul filmnya, film Cina. Tapi luar biasa banget, ada seorang raja yang menikah karena politis, karena ingin menyatukan kekuasaan. Dalam nikah itu istrinya bukan disayangi, tapi setiap hari dikasih minuman, yang minuman itu sebetulnya lama-lama akan merusak istrinya sendiri. Karena nikah bukan karena cinta, nikah adalah karena untuk politis. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan diajarkan nikah itu pertimbangannya dua, cinta, hati, dan logika, gitu kan? Nikah itu pertimbangannya dua, satu hati karena kita cinta dia, tapi juga katanya nikah itu bukan hanya cinta, tapi juga logika. Logika itu artinya layak kita nikah dengan dia, kira-kira semangat enak enggak? Itu ya pikir, itu kan harus dipikir juga, karena cinta itu nggak akan kenyang, nggak akan membuat kita kenyang. Mungkin sehari dua hari enak lah melu maratuwa, saulan rongulan kan sumpek maratuwa ndelok iki ning omah turu mantune. Artinya cinta itu butuh makan, karena cinta saja tidak membuat kita kenyang, sehingga kita harus mikir, ada logika di samping rasa. Itu jarinya begitu. Kayaknya kalau Anda gitu kan paham banget. Kalau dulu enggak, wala tashfa'u, lan tidak bisa saling menyayangi laha maring tadi usroh apa korobatun. Karena itulah maka keluarga itu kemudian tidak bisa saling menyayangi karena ikatannya bukan karena janji suci. Kothima, teman-teman muncul alaiha ing atase usroh apa al-hikdu, dendam, watadaburu, lan tadabur. Jadi antara normatif dan hati yang, jadi nikah itu dulu bukan sesuatu yang untuk mengikat sebuah hati, tapi lebih banyak persoalan-persoalan lain. Wal baghdau, lan kebencian, wa tanahuru, lan pembunuhan. Pernikahan, masih ingat dulu zaman Majapahit pernah melamar Sunda ya, yang kemudian melahirkan perang Paregreg. Ingat? Bukan saya ngerti. Itu materi sejarah loh, sejarah nasional kita. Bener ya, Paregreg ya? Yo nggak ngerti. Wah kayaknya perlu di ini nih, yang jurusan IPS. Nah, Anda masih ingat Hayam Wuruk itu dalam sejarah pernah ngelamar Putri Sunda, yang kemudian muncul pembantaian oleh Gajah Mada. Saya apa namanya, perang apa nggak lupa, yang di ini, yang pernikahan itu lebih karena untuk menundukkan wilayah, bukan sebagai ikatan. Karena itulah di sini dikatakan dulu sering pernikahan itu tidak karena murni karena sayang, tetapi ada
motivasi-motivasi yang itu kemudian tidak menghilangkan kebencian dan permusuhan. Karena itu latu rofu, maka kemudian tidak diketahui lilak mar'ati kedua seorang perempuan apa kimatun regone. Karena itu perempuan kemudian tidak dihargai karena dia hanya akan ditundukkan. Anda masih ingat bahkan pada masa Nabi itu pernah dihadiahi budak perempuan toh oleh siapa? Raja siapa? Mesir. Namanya siapa? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu salah satu istri Nabi. Hadiah awalnya dia budak yang dikirim oleh Raja Najasyi sebagai persembahan persahabat Nabi. Coba hadiah itu perempuan, budak. Delalah Maria itu menurut cerita riwayat itu cantik banget. Maria Maria Ulpe sama Maria. Nah, kalau riwayat kan begitu. Riwayatnya Maria Al-Qibtiyah itu orangnya putih, matane luar biasa, rambutnya keriting. Sampai dalam beberapa riwayat Sayyidah Aisyah itu cemburu banget. Karena ini kan sama-sama istri Nabi dan dia cantik banget. Beberapa istri Nabi itu cemburu pada dia. Awalnya budak yang kemudian oleh Nabi dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh Nabi. Coba dia menjadi koyok benda, dihadiahkan. Itu dulu. Banyak toh yang kasus begitu. Di tanah air juga dulu ada perempuan menjadi persembahan untuk sebuah kekuasaan. Sehingga kemudian di sini dikatakan la tu'rafu lil ma'ati kimatun. Perempuan menjadi tidak dihargai karena dia menjadi persembahan. Wala tuhfadu, dan tidak dijaga lah maring perempuan apa karomatun, kemuliaannya. Harga dirinya tidak dihargai, pribadi dia juga tidak dihargai. Famasalan kanat ono lil opal mar'atu perempuan indal asiyinin menurut masyarakat Asia iku tuk tabaru dinilai min sakotil matai seperti benda hatta innaha sampai kemudian ono apa mar'ah iku kanat ono apa mar'ah iku tubau dijual waktu starulan dibeli. Perempuan itu bisa dijual belikan fil aswaki di pasar. Masih ingat ada pasar budak, gitu kan? Walaupun banyak budak itu tidak mesti perempuan, bisa laki-laki, cuma yang rame kan perempuan. Yang budak perempuan itu, kalau kita lihat di fikih dulu, karena konteksnya begitu, budak perempuan itu bisa dibeli, kemudian bisa dikumpuli. Jadi kalau misalnya Ustadz punya istri, bukan misal ya, kalau istri jelas, bukan misal. Nah, kemudian enek neng pasar ono budak, tuku budak satu atau dua, budak wedok. Maka kita yang punya ini boleh ngumpuli dia tanpa harus nikah. Karena itu sudah dibeli. Nah, hanya kalau kemudian disyaratkan dalam Islam, kalau saya sebagai pemilik budak ngumpuli budak perempuan saya, kemudian dia hamil, maka begitu saya mati, hamil dan melahirkan, maksudnya tidak sekedar hamil dan melahirkan, sehingga dia punya anak yang anak itu dari saya, maka begitu saya meninggal, budak ini langsung merdeka. Itu umul walad namanya, ibu anak juragan. Nah, kayaknya kesan itu menurut sebagian orang itu masih ada di dalam masyarakat Arab, sehingga kemudian TKW itu kemudian diberlakukan kayak itu. Sehingga beberapa orang mengatakan enek perempuan kok kerja di Arab itu luar biasa beraninya karena mentalnya kayak begitu. Jangankan budak pembantu rumah tangga di apa namanya, yang di rumahnya. Kita pernah dulu haji saat rombongan dengan Ustadz itu ada beberapa perempuan. Padahal haji ini perempuan yang rombongan kita itu dosen, artinya dia akademisi. Suatu ketika ke pasar, golek blonjo, mulai nangis. Karena bukan yang pasar, yang toko, itu digodani laki-laki.
dipegang-pegang, disenggol-senggol, coba. Itu padahal haji yang dia orang merdeka, artinya toh orang merdeka, perempuan merdeka yang dia belanja di toko. Itu muncul, apalagi kemudian ada pembantu rumah tangga perempuan di rumah yang mentalnya kayak begitu. Itu masih ada, tentu tidak semua, tetapi itu kata sebagian orang-orang di sana itu masih ada memperlakukan, sehingga kemudian kita bisa melihat muncul aneh toh kasus kekerasan pada perempuan TKW, karena masyarakatnya begitu. Itu muncul menganggap mereka itu kayak dulu, padahal sudah berubah. Nah, itu dulu begitu, bisa diperjualbelikan di pasar. Qad qudiya, kemudian ditetapkanlah yang atasnya mar'ah bil ubudiyati dengan sifat kebudakan, wal idlali lan kehinaan, sehingga perempuan kemudian diperlakukan seperti budak dan hina. Wa kadzalika, begitu juga hiya utai mar'ah fi sarai'il hindi, in dalam syariat Hindu al-qadimah, di dalam ajaran Hindu klasik tentu. Ada kitab dulu ada agama lupa, Hindu klasik yang kemudian punya ajaran seperti itu. Bukan hanya di situ sebetulnya. Kalau Anda lihat orang sekaliber, Anda pernah kenal Aristoteles dan Plato? Nah, pernah kan? Plato itu, Aristoteles itu lahir tahun 388 kalau nggak salah, sebelum Masehi. Jadi yang pasti kita belum lahir. Itu suwe banget. Kita sangat dikenal sebagai seorang akademisi, orang sekaliber Plato yang menulis Republik, yang kemudian sekarang kita pakai. Di dalam Republik itu kan dia menjelaskan bahwa orang itu punya hak untuk memilih pemimpin, kayak kemudian kita sekarang menjadi pemilu. Nah, itu konsep mulai Plato, Aristoteles. Orang sekaliber Plato dan Aristoteles itu mikirnya masih begini. Siapa yang punya hak untuk menentukan pemimpin? Adalah warga. Warga itu siapa? Adalah laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak punya hak untuk memilih pemimpin. Coba. Orang sekaliber Plato dan Aristoteles itu tidak melihat perempuan sebagai makhluk yang sempurna, yang punya hak untuk memilih. Segitunya dulu. Perempuan ditempatkan pada posisi yang luar biasa. Luar biasa rendah, bukan luar biasa tinggi. Wa kanat lan ono inda ba'dil umami, menurut sebagian orang, golongan umat Eurobiati, umat Eropa. Nah, tadi menurut Asia. Nah, sekarang kalau orang Eropa gimana? Laisat laha, laisat ora ono sapa mar'ah, laisat ora ono laha kedhi mar'ah apa hukukun sahsiatun, kata kitab ini. Di Eropa juga sama dulu, bahwa perempuan itu tidak mempunyai hak pribadi fil miliki dalam kepemilikan. Jadi dia hak pribadinya nggak ada. Wa inama khuliqat, lang diciptakan sapa mar'ah likit mati rajuli, untuk melayani laki-laki. Jadi perempuan itu kalau dalam masyarakat Eropa dulu dianggap itu hanya pelayan untuk laki-laki. Sehingga kalau masih dalam tradisi Romawi yang sudah modern aja, Anda bisa lihat kasus siapa itu? Ada filmnya Empire. Pernah ndelok film itu. Itu ada nikahnya itu kakak adik. Jadi yang jadi suaminya itu adiknya, yang jadi istri itu kakaknya. Kalau dulu dalam tradisi Romawi kan boleh toh nikah kakak beradik, agar kekuasaan itu tidak jatuh ke orang lain. Kalau di kita masih ada juga nikah kekerabatan. Ini ponakane, musanane, bukan ponakan. Kan keluarga dekat toh. Misanan, minduan, sehingga kemudian keluarga itu tidak akan jauh, imbulit ke situ. Anda bisa lihat lah reuni. Iki jane dulu ini pernah pamane sakit dari suaminya. Iki ponakane, misanan dari istrinya. Muncul kan. Beberapa masyarakat ada begitu.
kalau Anda carilah yang adoh lah. Jadi ben koncone akeh. Aja kok tanggane entuk tetangga Ustaz beda gang. Itu susah, yang susah itu yang ini. Ngiring ketika nganten. Kate melaku iku kok sawangane nganten melaku. Ditumakno mobil, masuk baru numpak mobil sebentar sudah sampai. Akhirnya naik mobil diputer atau karena suaminya dan istrinya itu tonggo beda gang. Kaya gak ono liyane. Golek lah. Mosok kuliah suwe ning Malang entuk beda gang ambek. Terus ning Malang kan mosok wong sak uwin gak ono sing nyantol. Kan? Carilah yang agak jauh lah. Sehingga orang tua kita itu lek sambang putu itu lan enak lah. Oh, sambang putu nang Malang. Sambang putu tonggone. Sawangane. Gak iso golek adoh. Oke lah. Laisal lahu hukun fala haqqa. Maka tidak ada hak laha maring mar'ah fitamaluki malabisiha ing dalem memiliki pakaian mar'ah. Bahkan pakaian aja itu tidak punya hak. Saking ini lebih masih mending daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan dianggap seperti benda. Kalau ini masih dianggap lebih dari benda, tetapi tidak punya hak. Di kita mungkin sisa-sisa itu kan masih ada toh dalam tradisi kita. Istri itu lah di Jawa, bahasa Jawa itu istri itu simah, isi omah. Jadi istri itu kayak benda, kayak manuk. Isi omahnya kan manuk, lemari, kelinci, kucing, dan termasuk istri. Karena istilahnya simah, isi rumah. Ada lagi yang kemudian kita di istri kemudian ini HP suami, sehingga istri nggak boleh buka HP-nya suami. Ada toh? Ada terus istri itu posisinya apa lah? Nggak boleh buka. Artinya kan mestinya suami istri itu kan bisa saling berbagi. Kalau kemarin dulu puasa tahun kemarin ya, yang kita ada tamu yang dari Kanada, siapa itu namanya, yang mahasiswa sama ibunya yang isi acara kita kan puasa atau itu puasa atau puasa, seingat saya puasa, yang sama ibunya kesini, kata ibunya kami itu punya HP itu baru beberapa bulan ini. Dulu selama di Kanada, kemudian pindah ke Jepang, itu HP-nya cuma satu. Yang dipegang suaminya itu aja. Jadi siapapun, kemudian bapak ibu anak hidup di Kanada dan Jepang, HP-nya masih itu. Nah kita, HP-nya jajar loro. Kan banyak tuh kita HP-nya 2. Kadang ada teman dosen tuh, like sholat, kroncong HP-nya telu. Iki lah opong. Kenapa Kak kemudian efektif efisien? Nah, kita lah memang luar biasa. Nah, kata kitab ini perempuan itu nggak punya hak, bahkan pakaian pun nggak punya hak. Wala fil amwali, dan pun tidak punya hak di dalam harta. Alladzi taktasibuha, yang bekerja sapa mar'ah ing amwal bi argil jabini, dengan keringatnya sendiri. Seorang istri walaupun bekerja, maka harta hasil pekerjaan itu menjadi milik suami, sehingga dia tidak punya hak untuk itu. Segitunya. Itu di Eropa. Ama indal Arabi, ya sekarang tadi Asia, kemudian Eropa, sekarang Arab. Kalau orang Arab gimana? Ama indal Arabi, anapun menurut orang Arab, fakot kanat ono sepo perempuan iku mumtahinatun jiddan, sangat hina. Muntahinatun hina jiddan banget. Hatta inna ba'dul Arabi, saat temenis bahkan sebagian orang Arab kanat iku yaitu menguburkan al-banat yang anak perempuan. Kasusnya banyak tuh, sampai sahabat Umar bin Khattab ya, sebelum Islam itu masih sempat menguburkan anak perempuan. Jadi lanjut anak wedok itu merasa nggak gagah,
nggak keren. Anak kok wedok, nggak kena dijak perang. Nah, dulu kan patriarki banget. Jadi kebanggaan itu kalau kita punya anak laki-laki. Selain karena kita sering di dalam tradisi kita juga gitu toh. Lah anak lanang itu di kuliah no kapanpun, kemanapun kuliah diragati. Lah anak wedok, apa tonduk kok kuliah? S1 udah cukup lah, paling mulai yo nyambel. Kan? Paling mulai yo neng dapur. Coba masih ada tuh sebagian dari masyarakat kita begitu. Kemudian nggak bangga lah tuh anak perempuan. Padahal kemudian karena itulah kemudian muncul hadis yang kemarin dikaji oleh Ibu. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan gini, siapa yang punya anak 3 perempuan, punya anak perempuan 3, tidak sekedar 1, 3, yang kemudian dia ahsana tak dibaha, ngajari dengan baik, ngulangi dengan baik, ngasih bekal dengan baik, maka anak-anak itu akan menjadi penghalang dia ke neraka. Kemudian sahabat bilang, lu kok telu Kanjeng Nabi? Gimana kalau anaknya saya cuma 1, anak saya? 1 pun sama. Artinya anak perempuan itu kemudian tidak kalah dengan laki-laki. Dan putranya Nabi itu kan perempuan. Yang tersisa toh, Sayyidah Fatimah. Dari sekian beberapa putranya Nabi itu kan semua yang laki-laki wafat masih kecil. Hanya kan tinggal Sayyidah Fatimah aja toh yang mendampingi beliau selama beliau masih hidup. Yang lainnya kan meninggal duluan. Artinya Nabi tidak punya generasi laki-laki. Nabi tidak punya generasi laki-laki. Nabi hanya punya generasi perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah. Yang kemudian dari Fatimah itu melahirkan Sayyidina Hasan, Husain, Zainab, yang kemudian kita kenal sekarang ada kelompok Habaib. Habaib itu kan jalur dari perempuan, bukan dari jalur laki-laki ketika di Kanjeng Nabi. Mestinya kita perempuan dan laki-laki sama saja. Yang penting akeh anaknya. Kan begitu. Kata di Arab, kalau punya anak perempuan itu tidak membanggakan. Konteks ini yang kemudian dikutip oleh Al-Quran, faida busyira, nalikane diberikan kabar gembira sapa hadum bil unsa kelawan anak perempuan, dolla, maka kemudian gelap wawajuhu muswadan, halih hitam. Orang-orang Arab dulu kalau punya anak dikasih tahu, Kang, istrimu sudah melahirkan, laki-laki itu perempuan, langsung wajahnya nggak cerah. Merasa, oh iya sampai hari ini kita juga sebagian masyarakat kita gitu. Lanang po wedok Kang, kalau lanang tuh rasanya koyok bangga lah, wedok bapaknya gak patek bangga, iku anak emboe, kan begitu. Koyaknya perempuan kalah, padahal enggak. Nyatanya kan kalau kita di kampus, yang pinter-pinter itu biasanya ranking 1, ranking atas, itu kan mahasiswi. Ranking bawah-bawah baru laki-laki biasanya. Sing cepet kuliah biasanya perempuan. Sing bulet laki-laki. Walaupun enek sing perempuan bulet ya ono. Nah, tapi sing akeh biasanya sing sregep itu perempuan. Wa kadzim ya nawaro minal kaum saking kaum min suin saking barang min suima busyira yang dikasih kabar gembira biklan ma ayum sikuhu atau ngenani hu ing mereka Allah haunin am yadusu atau ngenani fiturabi. Jadi mereka tuh kayak kehilangan begitu mendengar anak perempuan, mereka tuh koyok lebih baik mati. Jadi kayak orang yang kehilangan harga diri. Ala sa'a mayahkumun. Wakanu, anono sepong wong Arab iku layu warisuna. Orang mewariskan anisa'a ing nisa wasibyanalan anak-anak min abna'il mayiti, saking anake mayit. Kalau dulu orang Arab itu yang mendapatkan warisan itu laki-laki saja. Ibu, kalau misalnya seorang ibu kemudian anaknya mati, anaknya kaya mati, maka ibu tidak dapat warisan. Kalau Anda ini orang tua kita mati, maka anak-anak perempuan tidak dapat warisan. Yang dapat warisan itu laki-laki. Itu tradisi Arab jahiliyah. Jadi perempuan nggak ikut
enggak pun la yuwarisunan nisa. Perempuan tidak mendapatkan hak waris. Wa innama yuwarisuna. Yang pastinya mewariskan man wong yulaki yang bisa nemui al-udwa ing musuh. Maksudnya orang yang bisa mewariskan itu adalah orang yang bisa diajak untuk perang. Yang diajak untuk perang itu laki-laki. Wakana lan ana sapa Arabu iku yu arisu mewariskan anisaa ing perempuan karahan dengan paksa. Wa iyajia gambarnya nekani sapa warisu wa yulkiya lan memberikan saubau ing pakaiane ala zauji muwarisihi ing atase suami ahli warise sumayakulu waris tuha mewariskan sapa ingsun ha ing mar'ah kama waris tu kaya oleh mewariskan sapa ingsun malahu ing hartane man fayakunu sapa man zauji mau mewarisi tadi iku hakku biya kelawan mar'ah min nasiha dibanding dirinya mar'ah. Perempuan tidak bisa mewaris, bahkan perempuan itu kalau dalam tradisi jahiliyah itu diwariskan. Jadi misalnya saya punya istri lebih dari satu, kemudian begitu saya sakit, Kang, istri saya yang ketiga, 4, 5 itu bagiamu, istri saya yang 1 dan 2 itu bagiamu. Jadi istri-istri itu, perempuan-perempuan tadi kemudian tidak mendapat warisan, tapi malah diwariskan. Karena dinilai podo sama harta. Itu zaman Arab jahiliyah. Bahkan lebih parah kan, bisa dinikahi oleh anaknya. Jadi kalau bapaknya mati, meninggalkan ibu masih muda-muda, maka ibu ini kemudian akan dinikahi oleh anaknya. Itu biyen, Arab jahiliyah begitu. Sehingga perempuan itu hanya menjadi harta. Baik, malam ini kita cukupkan itu. Nanti kita lanjutkan besok. Saya pikir tadi kita akan bisa selesai sampai akhir. Atau kita akhirkan besok aja lah. Sawangannya san. Semoga manfaat. Ini baru pengantar. Nanti kayaknya makin lama makin menarik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.